Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ivan di channel EduTuber. Di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara menanamkan kata kunci channel, yaitu di pengaturan ini ya, di pengaturan channel. Nah, SEO. Apa sih SEO gitu kan? Bagi teman-teman yang belum paham SEO itu apa, mungkin ini adalah suatu hal yang baru didengar. SEO. SEO itu merupakan sederhananya ya, langkah kita untuk mengoptimasi sebuah video yang nantinya mau diupload di YouTube. Tujuannya agar video itu lebih banyak diakses sama penonton atau lebih mudah ditemukan sama penonton di channel YouTube, gitu kan? Entah itu channel kita yang ditemukan ataupun video kita yang ditemukan di channel YouTube menggunakan kata kunci tertentu yang nantinya kita tanamkan di pengaturan ini. Kenapa harus pakai SEO? Ya, biar teman-teman bisa menang persaingan YouTube di pencarian YouTube tentunya. Dan lagi biar video teman-teman ini bisa ada di peringkat teratas dari hasil pencarian YouTube. Sederhananya seperti itu. Lalu, gimana Mas cara bisa menanamkan kata kunci? Kalau kita analogikan nih ya, kata kunci itu ibaratkan jalan. Ya, ini ibaratkan ya, istilah kata lah. Istilah kata kunci atau keyword itu merupakan jalan pintas seseorang atau penonton agar bisa dengan mudah menemukan channel YouTube kita atau video-video kita. Contohnya gini, saya channelnya membahas tentang YouTube. Jadi kalau misalkan saya tuliskan kata cara membuat akun YouTube. Nah, ini adalah jalan pintas pertama. Lalu misalkan saya tuliskan kata kunci cara menjadi YouTuber pemula, ini merupakan jalan pintas kedua. Atau lagi saya tuliskan tutorial YouTube 2023. Ini adalah jalan pintas ketiga. Begitupun seterusnya. Ya. Sekali lagi, jadi kata kunci itu merupakan jalan pintas penonton yang ada di YouTube untuk bisa dengan mudah menemukan video yang kita upload, yang kita unggah ya. Nah, untuk membuat kata kunci, teman-teman nggak bisa asal bikin ya, nggak bisa asal ketik menjadi satu suku kata yang indah gitu, yang bagus, enggak ya. Di sini teman-teman nggak harus menggunakan kata-kata indah untuk membuat kata kunci, tapi teman-teman harus menggunakan kata yang banyak dicari oleh penonton di YouTube. Caranya gimana Mas? Ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman memanfaatkan fitur YouTube itu sendiri, yaitu kolom pencarian YouTube ya. Nanti akan saya bahas. Yang kedua, teman-teman nyontek dari kompetitor yang ada. Yang ketiga, teman-teman ya riset sendiri menggunakan tools YouTube yang kemarin sudah teman-teman pasang. Saya harap udah dipasang ya, yaitu TabBuddy dan vidIQ. Oke. Nah, 3 cara ini yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Sekarang kita langsung ke cara yang pertama, yaitu dengan memanfaatkan fitur dari YouTube. Tapi sebelum itu, teman-teman harus pastiin dulu teman-teman membuka mode penyamaran ya, atau mode gelap, atau mode incognito. Kenapa? Biar hasil pencarian yang teman-teman cari nantinya di kolom pencarian itu relevan dengan yang pengen teman-teman cari. Dalam artian relevan di sini tidak terpengaruh dari jejak histori video yang udah teman-teman tonton atau channel-channel yang udah pernah teman-teman kunjungi. Sekarang kita buka YouTube-nya dan kita arahkan ke kolom pencarian. Ya, yang penting adalah di cara yang pertama ini teman-teman harus, enggak cuma cara yang pertama sih, di cara-cara yang berikutnya juga, di ketiga cara ini teman-teman jangan menggunakan pola pikir sebagai seorang kreator ya. Teman-teman harus menggunakan pola pikirnya sebagai seorang penonton. Kalau channel saya kan ngebahas tentang YouTube nih. Kalau saya mau belajar tentang YouTube, saya harus cari video apa gitu kan. Kalau saya sebagai penonton ya. Kalau saya mau belajar resep masakan ayam bakar teflon, saya harus nyarinya apa gitu sebagai penonton. Channel saya ngebahas tentang YouTube, berarti saya harus cari video yang membahas tentang YouTube juga. Misalkan cara menjadi YouTuber. Nah, ini cara menjadi YouTuber pemula, cara menjadi YouTuber gaming, Minecraft, sukses, alur cerita film, dan lain-lain. Nah, ini adalah kata kunci yang teman-teman butuhkan. Agar kata kunci ini teman-teman bisa
cantumkan ke channel YouTube, teman-teman ya sambil buka catatannya di notepad bisa, ataupun di alat tulis di buku gitu, sambil dicatat kata kuncinya, atau di handphone juga bisa. Ini teman-teman copy aja ya, buka notepad dulu gini ya, kita copy terus kita pastekan ke notepad biar nggak hilang jejak. Kasih koma ya, satu kata kunci atau satu jalan pintas. Terus kita juga cari alternatif lain. Nah, pentingnya adalah ketika teman-teman menggunakan cara ini, teman-teman harus kreatif dalam menata kata ya. Tata kata, tata janeta enggak ya, menata kata. Kalau tadi saya menggunakan cara menjadi YouTuber pemula, sekarang kalau saya rubah cara jadi YouTuber ya, ketemu ya. Ini cara jadi YouTuber nih. Kalau saya rubah ini, saya copy dulu ya, cara jadi YouTuber, terus kasih koma, tutorial YouTube yang tadi, tutorial YouTuber ya, ketemunya apa, dia lagi 2 orang. Oke, ini juga bisa kata kunci. Terus misalkan saya cari YouTuber 2022, ketemunya apa, beda lagi ya videonya yang ditemukan. Jadi kata kunci itu adalah jalan pintas penonton, saya sebagai penonton mencari video yang dibutuhkan. Kenapa setiap kata kunci yang kita ketikkan hasilnya berbeda video yang ditampilkan? Ya karena kata kunci YouTuber 22 ini cuma ditanamkan di video ini gitu, satu. Terus kalau misalkan video ini juga tampil mas di kata kunci yang lain, ya berarti kata kunci YouTuber, tutorial YouTuber juga ditanamkan gitu. Sederhananya si video ini cara jadi YouTuber 2022 menanamkan banyak kata kunci, dan itu yang harus teman-teman lakukan juga. Kata kunci itu kita tanamkan di 4 tempat ya, 2 tempat sih sebenarnya. Di channel YouTube-nya sendiri ya, lalu di metadata videonya. Nah, metadata itu kan ada 3 ya, masih ingat ya? Metadata itu kayak judul, itu harus ditanamkan kata kunci ya. Lalu deskripsi itu juga harus ditanamkan kata kunci. Lalu di tag video itu juga harus ada kata kunci. Dan kalaupun misalkan teman-teman bikin playlist ya, playlist video nih untuk ngumpulin video-videonya, playlist A, playlist B. Nah, di deskripsi playlistnya juga harus ada kata kunci. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar channel atau playlist teman-teman ya, playlist teman-teman itu juga bisa tampil. Karena sekarang YouTube itu nggak cuma nampilin video, tapi juga playlist gitu. Playlist video kita itu juga bisa tampil dari situ di YouTube gitu. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan memanfaatkan kolom pencarian YouTube. Tapi cara yang pertama ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama, kita nggak bisa tahu volume pencariannya ya. Yang kedua, kita nggak tahu nih kata kunci yang kita gunakan ini, yang kita udah copy paste nih tadi, yang kita cari itu tingkat persaingannya gimana gitu kan. Banyak nggak yang pakai kata kunci ini? Kalau tingkat persaingannya besar, teman-teman channelnya masih piyak-piyak, masih kecil, ya tentu saja masih kalah saing gitu kan. Tapi di sini kalau teman-teman pakai cara yang pertama, ya nggak tahu bisa lihatnya dari mana gitu, karena nggak ada indikatornya gitu kan, nggak ada contekannya kalau saya sebut. Jadi gitu ya. Itu adalah cara yang pertama dan kelemahannya. Gampang tanpa gunakan tools, tapi ada kelemahan. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan kompetitor. Nah, ketika teman-teman sudah bikin channel, ya udah memutuskan mau bikin channel apa nih, kategori videonya nanti, kontennya apa, yang pasti teman-teman punya kompetitor. Teman-teman harus cari dulu kompetitornya dari kategori konten yang mau teman-teman bikin itu, siapa aja yang lagi trending atau yang famous lah, yang paling terkenal siapa gitu. Kalau saya misalkan channel tentang YouTube, salah satu kompetitor saya yang tadi sudah saya cari, ya si ini Lutfi A gitu ya. Lutfi A ini juga ngebahas tentang YouTube. Bentar, saya buka dulu YouTube. Cara yang kedua ini teman-teman nggak perlu pakai lagi yang namanya mode samaran atau mode gelap ya. Teman-teman tinggal buka aja YouTube-nya seperti biasa, di browser yang sama juga boleh. Cara yang kedua ini teman-teman juga perlu memanfaatkan tools YouTube yang sudah diinstal, TabBuddy ataupun vidIQ. Terserah itu mau yang versi gratis ataupun versi yang berbayar. Untuk informasi, untuk TabBuddy yang saya gunakan itu versinya versi gratis. Ini masih versi gratis. Tapi untuk vidIQ
itu saya pakai yang versi berbayar. Ketika nanti, ini disclaimer dulu ya, biar nanti kok beda mas tampilannya, fiturnya kok beda gitu kan, biar nanti ada teman-teman nggak bingung gitu. Makanya saya jelasin di sini, saya vidIQ-nya pakai yang versi premium yang berbayar, sedangkan Tabadinya versi yang gratis. Kalau nanti misalkan di vidIQ ada perbedaan fitur, ya harap maklum ya gitu ya. Tapi intinya caranya adalah sama gitu, nggak jauh-jauh beda lah, cuman fiturnya aja yang jauh beda gitu ya. Saya harap teman-teman udah pasang tools YouTube-nya. Sekarang kita akan cari kompetitornya. Cara menjadi YouTuber pemula ya. Kita cari kompetitornya menggunakan pola pikir sebagai penonton. Cara menjadi YouTuber pemula. Di sini ada Lutfi A yang tadi udah saya buka, terus ada siapa nih, Teknobi, ada Solusi Kreator. Enaknya kalau kita pakai tools YouTube yang tadi dua itu tuh, dari vidIQ kita dikasih contekan ya. Dari Tabadi juga nantinya dikasih contekan. Ini adalah salah satu contekan tag video yang ada di video ini gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa copy nih kalau misalkan nanti teman-teman membuat satu video yang sama, pembahasan yang sama, atau kategori yang sama, teman-teman bisa nyontek tag video yang sudah dipakai oleh mereka gitu ya. Cara jadi YouTuber 2,4 juta ditonton. Dia yang paling tinggi kan? Nah, kita bisa pakai nih. Ini saya pakai juga di tag video saya yang lain, yang cara jadi YouTuber ya. Nah, sekarang kita fokus ngisi ke kata kunci channel ya. Untuk pembahasan kata kunci yang lain ya, metadata, deskripsi, dan cara upload nanti akan saya buatkan video terpisah biar nggak terlalu numpuk di sini ya. Kita buka aja salah satu, misalkan ini deh, Solusi Kreator. Kalau kita sudah buka salah satu video kompetitor kita ya, kita di sebelah kanan ini udah dapat contekan dari tools YouTube yang udah dipasang, yaitu Tabadi dan vidIQ. Contekannya adalah kita bisa tahu skor SEO-nya dia berapa gitu kan. Terus tag video yang dia pakai apa, total views-nya berapa gitu, dan lain-lain. Ini dari Tabadi. Juga dari vidIQ. Nah, sama juga nih dari vidIQ, lebih lengkap lagi. vidIQ di hari pertama video ini dapat 143 views, sampai ke hari ke-28 dia dapat 5.000 views gitu kan. Fokusnya adalah ke channel YouTube-nya, bukan ke pembahasan ini ya. Ini pembahasan terpisah nih. Teman-teman kalau udah dapat kompetitornya, teman-teman bisa buka channel si kompetitor ini ya, kunjungin aja, atau bisa juga dari channel litik nih. Di sini dari Tabadi ada menu channel litik, ini teman-teman klik, atau bisa juga dari nama channelnya, oke? Dan seketika teman-teman dapat contekan, oke? Yang saya maksud teman-teman bisa contek adalah channel keywordnya. Ya, channel keyword ini ya ini gitu kan, kata kunci yang mau kita pasang. Nah gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ketik-ketik di kolom pencarian seperti tadi cara yang pertama ya. Teman-teman tinggal copy keywordnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau sortir dulu kata kunci apa aja yang mau dipakai, mana yang mau dibuang, bisa tinggal unchecklist atau checklist aja gitu kan. Kalau misalkan mau dipakai semua ya biarkan checklist semua dan copy to clipboard, balik ke channel kita dan paste di sini. Udah deh, penuh deh tuh kata kuncinya. Gampang kan ya caranya? Tinggal copy aja, tinggal nyontek aja sih sebenarnya. Gampang kok, tinggal nyari itu. Yang penting pasang Tabadi sama vidIQ dah. Kalau teman-teman perlu Tabadi atau vidIQ yang versi berbayar dengan harga yang lebih murah, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Ini saya promosi dulu ya. Versi aslinya nih harganya lumayan ya, bulanannya tuh bisa sampai $129 gitu kan per bulan. Ada juga $149 per bulan gitu kan, untuk 5 channel atau 3 channel gitu, beda-beda. Nah nih kalau mau tahunan ya lumayan juga, $75 per bulan ya. Kalau teman-teman mau yang lebih murah, ya udah klik aja link video yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa beli dengan harga 100.000 untuk 1 bulan untuk 5 channel. Ya, bukan cuma 1 channel ya. Bisa dipakai di 5 channel. Oke. Sekian dulu promosinya. Kita lanjut ke video pembahasannya. Nah, udah di copy nih. Kalau misalkan teman-teman punya kompetitor lain kayak Lutfi A nih.
Otomatis kan kata kunci yang digunakan beda. Kita mau pakai kata kunci ini juga biar kita bisa nyolong views dari dia juga, misalkan dari penonton dia, bisa. Copy aja, copy terus paste aja. Muat nggak? Nah, ternyata udah nggak muat tuh, udah berlebihan ya. Kita harus kurangin jam tayang, cara viewer yang sekiranya kurang-kurang menarik gitu ya. Kita buang-buang aja. Membuat subscriber YouTube masih 3 lagi cara. Nah, udah tuh penuh kata kuncinya ya. Dengan copy paste aja teman-teman udah penuh kata kunci channelnya. Gampang ya. Ini adalah cara yang kedua, semudah copy paste menggunakan keyboard. Nggak perlu ngetik-ngetik satu persatu ya, nggak perlu riset satu persatu. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih ribet lagi, biar tahu volume pencariannya dari kata kunci yang kita cari itu berapa, ya teman-teman harus riset sendiri, entah itu menggunakan TabBuddy ataupun vidIQ. Sekarang saya mau praktekkan gimana caranya riset kata kunci menggunakan TabBuddy ya, nanti juga cara menggunakan vidIQ. Sekarang yang pertama cara TabBuddy dulu ya. Kalau teman-teman udah pasang, pastinya di sini ada menu TB ya, bukan toko bangunan tapi TabBuddy. Ini teman-teman klik aja, lalu di sini ada tools ya. Teman-teman bisa pakai keyword explorer yang ada di kanan ini, atau bisa pakai launch keyword explorer now ya. Nah, muncullah tampilan pencarian keyword. Nah, di sini teman-teman tinggal cari kata kunci yang berhubungan atau mewakili dari konten yang mau teman-teman bikin. Kalau saya tadi cara menjadi YouTuber misalkan. Kelebihannya menggunakan tools, teman-teman bisa tahu nih volume pencariannya berapa, kompetitornya itu ada berapa gitu kan. Terus kekuatan dari kata kunci ini tuh berapa besar. Nah, ini ya, diingat-ingat ya, ini cara menjadi YouTuber secara keseluruhan skornya good, bagus gitu ya. Kalau saya tambahkan menjadi cara menjadi YouTuber pemula, beda nggak hasilnya? Beda ya. Beda ya. Berarti kata kunci yang paling bagus ya teman-teman tinggal masukin aja cara menjadi YouTuber gitu kan. Ini di copy karena ini yang paling bagus. Ya ini fair nih ya, kurang bagus ya. Cara menjadi YouTuber pemula ini saya hapus, berarti saya ganti pemulanya dibuang. Dah tuh. Oke, balik ya. Cara menjadi YouTuber. Volumenya bagus, very good ya. Banyak orang yang mencari kata kunci menggunakan video menggunakan kata kunci ini ya. Contohnya di resultnya, di hasilnya ya ini, cara menjadi YouTuber dia pakai, cara menjadi YouTuber dia pakai juga nih, cara menjadi YouTuber, cara jadi YouTuber ya, cara menjadi YouTuber, cara menjadi YouTuber. Nanti kata kunci nih yang ditanamkan di judul, di metadata judulnya ya. Di sini juga ada dua menu nih, unwake sama wake. Perbedaannya adalah kalau awake dia itu hasil pencariannya secara global, lebih ke pencarian umum. Tapi kalau wake ini harusnya versi berbayar. Karena saya udah nggak langganan TabBuddy lagi, saya udah pindah gerbong ke vidIQ, jadi saya nggak bisa pakai fitur ini. Cuman perbedaannya sih ya teman-teman bisa membandingkan gitu ya, membandingkan antara pencarian ini dengan channel teman-teman gitu. Nah, ini ada sedikit contekan di belakang. Perbedaannya cuma itu aja sih. Misalkan lagi saya jadi cari YouTuber, kata kuncinya ketemunya apa? Excellent. Ada 35 juta video yang pakai kata kunci ini ya. Artinya persaingannya tuh ketat banget nih ya. Persaingannya ketat. YouTuber pemula. Jelek ya. Secara keseluruhan hasilnya jelek. Dari kompetisi orang yang nyari video menggunakan kata YouTuber pemula itu ya merah ya. Merah tuh artinya dia jelek ya. Semakin besar ke sini ya, itu artinya yang make kata kunci ini itu semakin banyak ya. Kalau merah tandanya YouTuber itu jarang pakai kata kunci ini. Optimasinya bagus ya. Kalau misalkan kita cari lagi tuto YouTube. Nah, very good. Ini adalah cara
menggunakan tools YouTube yaitu Tabadi ya. Teman-teman bisa lihat volume pencariannya gitu kan, kekuatan kata kuncinya gitu kan. Terus hasil video yang menggunakan kata kunci ini gitu. Top ranking dari hasil pencarian channel DenGC ada 4 video dari 20 pencarian gitu kan. Dia ada 4 video yang menggunakan kata kunci ini yang berada di 20 besar ya. Dibandingin dengan saya yang belum pakai kata kunci ini karena memang baru dipasang sekarang ya. Nih. Ya nggak ada gitu, nggak ada hasilnya. Oke. Summary-nya dia very good. Nah, gitu ya. Ini adalah pakai Tabadi. Sekarang kita pindah ke vidIQ. Caranya gimana? Ya sama aja sebenarnya sih. Teman-teman bisa pilih kalau udah pasang Tabadi bisa dari sini ya. Terus keyword inspector keyword. Terus dari sebelah kiri juga bisa tampil munculannya seperti ini. Kalau kita cari kata kunci cara menjadi YouTuber, cari Voila, muncullah semua ya tanpa tersembunyi. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai versi yang gratis, yang mode hemat, yang ditampilin itu nggak semuanya ya, nggak sebanyak ini gitu. Nah, nggak sebanyak-banyak ini. Yang ditampilin tuh kalau nggak salah 3 atau 4 gitu, saya lupa. Terus misalkan kita ganti kata kuncinya dengan yang tadi aja ya, YouTube, tutorial YouTube. Nah, beda lagi ya. How to start a YouTube channel, how to create a YouTube channel. Nah, ternyata banyak ya. Ini bisa juga ya, walaupun Inggris juga kata kunci juga nih. Teman-teman bisa pakai. Misalkan kalau saya pakai ini di Tabadi, di vidIQ, saya tinggal checklist aja nih. Ini misalkan ini misalkan ya. Terus copy to clipboard. Kalau misalkan saya mau ganti nih, saya mau hapus ini semua, saya pakai yang dari vidIQ karena hasilnya lebih bagus gitu. Kenapa lebih bagus? Karena di sini ada keterangan volumenya ya, jelas volume pencariannya. Kalau kita pakai cara yang pertama atau cara yang kedua ya kayak copy dari kompetitor kan nggak ketahuan tuh volume pencariannya berapa ya, kita nggak tahu ya. Kalau pakai riset sendiri, pakai Tabadi ataupun vidIQ, kita tahu volume pencariannya berapa gitu kan. Kayak ini, how to make a YouTube channel, volume pencariannya 100 ribuan. How to start a YouTube channel, 300 ribuan. How to create a YouTube channel, 500 ribuan. Nah, ini volume pencarian. Walaupun kompetitornya juga tinggi, tapi ini bisa juga dipakai gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman sudah ngisi kata kuncinya, kayak punya Lutfi nih, ini saya close dulu, ini copy, saya paste di sini, bagus juga ini, masih muat, masih. Lalu kalau udah ya klik simpan. Oke, sudah selesai dah tuh. Channel kita sudah teroptimasi dengan kata kunci. Nah, sekian dulu video dari saya. Di video berikutnya teman-teman akan belajar bagaimana cara agar video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube, bisa mudah ditemukan lagi sama penonton. Saya harap teman-teman bisa ngerti sama pembahasan saya, cara ngomong saya yang agak belibet ini, I'm sorry. Terima kasih udah menyimak, saya Ivan dari channel EduTuber. Mohon maaf kalau videonya agak panjang dan ngomongnya rada belibet. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.